Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Saferia Salim dari kelas D3MP 4603. Di sini saya akan menjelaskan resume dari matkul manajemen produk. Yang pertama yang bakal saya jelasin adalah value creation dan customer value. Nah, sebelumnya value creation itu apa sih? Value creation adalah menciptakan aktivitas yang memiliki nilai dari barang atau jasa untuk kepuasan pelanggan, jadi menaikkan nilai barang atau jasa tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada customer value. Customer value sendiri merupakan semua manfaat yang dirasakan oleh konsumen, baik nampak ataupun tidak nampak. Saya bakalan memberi contoh dari customer value sendiri. Contohnya adalah para pengguna produk Apple, yang dimana setelah menggunakan produk Apple tersebut, konsumen dapat merasakan manfaat dan juga sisi emosionalnya itu terpenuhi. Seperti customer merasa bangga atau merasa senang ketika mereka menggunakan produk Apple. Setelah membangun kesetiaan pelanggan atau konsumen akan membentuk ikatan dengan produk tersebut. Jadi ada ikatan antara konsumen dan juga produk yang dia beli. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan customer analysis and description era. Nah, sebelumnya saya bakalan ngejelasin definisi dari konsumen. Nah, konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Sebenarnya customer analysis in description era itu adalah bentuk perusahaan untuk menganalisis konsumen. Hal-hal yang dianalisisnya adalah perilaku pembelian konsumen, lalu ada faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perusahaan perlu tahu nih, seperti apa konsumen yang potensial itu. Nah, yang pertama ada siapa pembeli atau pengguna produk. Yang kedua ada apa yang dibeli dan cara penggunaannya. Terus yang ketiga ada di mana dan kapan konsumen membeli produk tersebut. Selanjutnya yang keempat ada bagaimana konsumen memilih produk. Yang kelima, mengapa konsumen memilih produk tersebut. Yang keenam ada bagaimana mereka merespon marketing programnya. Dan yang terakhir ada akankah konsumen membeli lagi produk tersebut? Selanjutnya ada pasar potensial dan peramalan penjualan. Nah, di sini tuh ada dua, ada forecasting dan potensial. Di sini saya bakal ngejelaskan forecasting. Forecasting itu adalah jumlah total penjualan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode yang diharapkan atau periode tertentu lah ya gitu. Lalu selanjutnya ada potensial. Potensial merupakan jumlah maksimal dari penjualan yang layak didapatkan pada periode tertentu. Nah, hal pokok apa sih yang biasanya digunakan untuk menilai pasar yang potensial? Yang pertama adalah membuat keputusan antara masuk dan keluar pasar. Terus yang kedua ada melihat sejauh mana produk itu ditingkatkan. Nah, yang ketiga ada membuat keputusan lokasi dan distribusi sumber daya lainnya. Terus selanjutnya ada membuat tujuan dan evaluasi kerja. Terus yang terakhir ada untuk memasukkan ramalan atau forecasting. Nah, biasanya dapat informasinya tuh dari mana sih? Biasanya itu dapat informasinya dari pemerintahan, asosiasi dagang, data pribadi perusahaan, analisis keuangan dan distribusi, internet, atau media-media yang populer. Nah, fungsi peramalan itu tuh untuk apa sih? Fungsinya itu untuk membantu mengatur anggaran, lalu untuk memberikan dasar bagi sistem pemantauan. Terus ada untuk membantu perencanaan produksi juga, dan yang terakhir itu untuk menganalisis keuangan buat menilai suatu perusahaan. Oke, mungkin ini yang terakhir. Yang terakhir ada New Product Development for Description Era. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kunci bagi inovasi yang sukses ada pada keseluruhan usaha perusahaan, perencanaan yang kuat, dan proses pengembangan produk baru yang sistematis.
Nah, ini yang pertama ada product bundling. Product bundling adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan beberapa produk atau kemasan di dalam satu harga. Manfaat bundling itu untuk apa sih? Manfaatnya adalah untuk menurunkan biaya distribusi. Yang kedua, untuk menghindari pemborosan investasi. Selanjutnya ada untuk meningkatkan pengalaman customer. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan jumlah penjualan. Terus ada proses pengembangan produk baru tuh seperti apa sih? Nah, proses pengembangan produk baru itu biasanya melibatkan sekelompok tahap dengan pendekatan yang sistematis, holistik untuk mengelola proses berpusat pada pelanggan berdasarkan tim. Nah, tahap-tahapannya itu yang pertama ada penciptaan ide, yang kedua ada penyaringan ide-ide, yang ketiga ada pengembangan konsep, yang keempat ada pengujian konsep, yang kelima adalah pengembangan strategi pemasaran, yang keenam ada analisis bisnis, yang ketujuh ada pengembangan dan pemasaran uji, dan yang kedelapan yang terakhir adalah komersial. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat selaku dosen manajemen produk dan juga kepada kakak-kakak Asprak yang telah mendengarkan dan melihat video ini dari awal sampai akhir. Saya Alia Saveria pamit undur diri. Terima kasih.